Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Langsam Pagi, yang mudah-mudahan kegiatan ini menginspirasi kita untuk bisa beramal soleh setiap harinya. Dan kita akan rasakan betapa indahnya ayat Allah yang menjanjikan wa hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu berbeda sekali. Iya, di Langsam Pagi ini ada dua pertanyaan berkaitan dengan mencari jodoh nih. Ya, dalam Islam Allah sudah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan mawaddah warahmah. Adanya tali kasih cinta di antara mereka berdua. Cuma kalau kita nggak berilmu untuk menyikapi ini, maka banyak sekali orang-orang yang salah dalam hal ini, sehingga dia lupa bahwa jodoh, maut, rezeki itu telah Allah tentukan. Ya, intinya sih untuk mendapatkan itu tentu kita butuh bantuan Allah, dan kitanya harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kenapa? Karena la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Cinta Allah itu datang ketika kita bisa menghiasnya wajib dengan yang sunnah. Pengen dicintai sama Allah, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Iya, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, Ustadz, apakah boleh ketika saya berdoa mengenai jodoh, saya menyebutkan namanya? Dalam doa semua diperbolehkan, selama memiliki adab dan akhlak ketika kita meminta kepada Allah. Ya, bahkan memperjelas siapa yang kita inginkan pun diperbolehkan saja. Walaupun kita harus bertawakal bahwa Allah lebih memahami yang layak untuk kita, bukan kita paksa Allah untuk paham kita, salah sekali. Ya. Jadi silakan saja kita menyebut selama memang yang disebut orang-orang saleh, dan kita yakin bahwa itulah yang terbaik buat kita. Sisanya kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bukankah dalam salat istikharah kita menyebut nama ketika kita meminta sesuatu? Masya Allah. Di pertanyaan yang kedua, bismillah Ustadz, kalau mau mencari calon istri atau suami, apakah harus yang semanhaj salaf? Kalau ada yang mau ta'aruf tapi tidak semanhaj, apakah harus ditolak? Wallahu a'lam bissawab. Diperintahkan kita mencari pasangan yang sekufu. Sekufu dalam artian yakni adanya kecocokan, bahwa kita yakin bahwa memang kita selevel dengan dia. Bukan bodoh dengan pandai atau si pandai dengan orang yang bodoh, bukan. Lebih kepada adanya kerjasama yang baik ketika terjalin rumah tangga. Karena kalau yang semanhaj ini ya sama-sama paham bahwa di antara mereka saling membutuhkan. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Wallahi, ketika kita tahu bahwa jodoh kita itu adalah orang yang cocok dalam hidup kita, nikmat sekali. Karena Nabi hanya mengatakan untuk perihal seorang wanita yang dipilih, kata Nabi, tazawadul wadudul walud. Nikahlah dengan perempuan yang penuh cinta, walas asih, dan banyak anak. Ini kan jelas sekali yang Nabi sarankan seperti itu. Yang kedua, ketika Nabi kabarkan tentang lelaki yang baik, kata Rasul, khiyarukum linisaikum. Yang paling baik untuk lelaki di mata Islam ini, kata Rasul, di antara sahabat ketika beliau berbicara, adalah yang paling baik dengan wanita-wanitanya. Siapa yang dimaksud? Ibunya, saudara perempuannya, adik kakaknya, itu ya. Kalau dia bisa baik, lembut dengan mereka, maka insya Allah dia akan baik dengan istrinya. Ya. Pilih yang seperti itu. Jadi kita tahu sekali bahwa kita butuh pasangan yang saling memahami. Intinya sih cari teman hidup, sahabat dalam hidup. Dan sahabat itu memaklumi sahabat lainnya. Masya Allah ya. Semoga manfaat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.